Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membongkar habis unit sebuah HT yang menjadi legenda pada masanya ya, tahun 90-an ini. VFM transceiver DJ180 Tengu Alinco made in Japan. Nah, ini yang ukurannya segini ya. Kemudian ya semua orang mungkin sudah tahu ya, ini bagi penggemarnya nih, dari Alinco nih ya. Sayang sekali unitnya tidak bisa hidup dan rusak sepertinya. Saya sebelumnya punya nih yang juga rusak, tapi saya cari-cari belum ketemu nih untuk satunya lagi. Jadi sepertinya ini kan rusak. Yang pertama itu rusak memorinya. Kemudian coba nih, nanti kalau ketemu untuk yang satunya itu kita donorin komponen dari sini. Ini bekas apaan sih? Bekas cat. Nah, di sini kita akan bongkar, lihat dalamnya seperti apa. Ini sudah saya bongkar sebelumnya, jujur saja, karena kan saya perlu melihat dalamnya seperti apa dulu. Nanti kalau bertemu dengan satu buah baut itu kan akan jadi lama durasinya. Nanti kalau ketemu baut yang rusak maka durasinya akan lama, makanya saya bongkar dulu dan pastikan semuanya bisa dibongkar. Baut ini selek. Nah, ini juga sudah amburadul seperti ini untuk baterai packnya ya. Wah, udah nggak ada harapan. Mungkin bisa dipakai casingnya. Kemudian sebelum kita bongkar, kalau mau bongkar ini copot dulu ini semua untuk ininya, knobnya ya. Ini tadi juga masih dapat antena aslinya nih, keren nih, antena rubber duck. Untuk membongkar ini kita perlu yang namanya ini nih, obeng HT T seperti ini ya. Ini adalah investasi yang sangat berharga bagi Anda. Kalau ngoprek HT harus punya ini. Kalau nggak punya ini nggak bisa bongkar, karena ketemunya adalah ring mur baut seperti ini nih. Nah, ini kan modelnya begini. Kalau Anda pakai tang cucut juga nggak bisa. Ini karena kecil sekali, mau tang cucutnya diruncingin sampai bisa masuk ini. Dan spesialnya pucuknya itu kan ada di seperti ini ya. Nah, dan tidak semuanya juga ada, ini yang model 4 penjuru. Nah, ini 4 ini 4 tongulan ini ya. Yang ini yang dua ini yang sering kita bisa pakai. Ketika beli pun ini tidak bisa langsung dipakai karena ini ternyata terlalu besar. Saya kikir hingga pas bisa masuk. Sekarang bisa oke. Jadi kita perlu membuka ini, ada 1, 2, 3. Setelah itu kemudian baru ini ada buah-buah baut. Ini sudah saya buka ya sebelumnya ya. Tapi ini sebagai perekat saja agar tidak berantakan. Nah, setelah dibuka ini kemudian ada satu baut lagi di sini. Nah, setelah itu dibuka, sering tarik di sini seperti ini. Tentunya tadi sebelumnya ini ada ininya ya, ada ini ya, baterai ini ya, ini di sini itu akan ada seperti ini. Tapi kemudian ya sudah, ini tadi juga bautnya selek. Nah, nggak mau, saya harus akali gimana caranya biar bisa dibuka. Dan ini adalah koneksi ke baterai dan juga ada koneksi data di sini. Nah, ini untuk bisa diprogram dengan menggunakan serial programming ini. Kalau nggak malah itu sih ini, malah SLC
XMF, kemudian SDA, S clock, serial I2C nih. Bisa diprogram I2C nih. Kemudian plus min baterai. Ini nggak tahu nih kemana, sudah meretel semua. Kemudian kita akan bongkar. Nah, setelah dibongkar, hati-hati nih, kalau kita bongkar maka jangan langsung ditarik karena koneksinya seperti ini ya. Nah, di sini ada yang ke speaker nih, lepas dulu. Kemudian ini juga yang ke keypad nih, lepas keypad dan juga mic nih kayaknya. Oh, micnya jadi satu sama port ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru dua buah baut ini dilepas. Setelah dilepas, ini juga boleh ditarik lepas. Ini di sini ada baut dua. Ini juga harus dilepas. Kemudian setelah itu kita bongkar. Tapi sebelum bongkar, ini tadi posisi untuk baut ring ini ada di dalam. Jadi di sini ya. Kemudian setelah dibongkar, ini ada ini pengait di sini besi. Ini juga harus diluruskan agar bisa dibongkar. Kemudian tarik pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah lepas maka akan terpisah. Jadi ini adalah board CPU sama display sama kontrol PTT ini terpisah dari RF portnya ya. Ini RF portnya yang bawah ini. Nah, seperti ini. Untuk ini PTT, ini apa ini? Function, kemudian ini untuk tapers sesuai dengan ini ya, ini apa nih, function PTT, kemudian ini square kali. Oh, square-nya manual bro, square-nya manual di sini. Ini yang cakepnya dari HT zaman jadul itu square-nya manual, karena dengan square manual ini ngaturnya gampang, ya diketatkan atau dilonggarkan dari sini. Kalau misalkan pakai software itu kan harus pencet-pencet. Nah, ini kalau ini langsung jos kayak 2N. Jadi ini masih dalam masa transisi ya, dalam menuju digitalisasi dari sebelumnya keluarga IC 2N, Alinco 2N itu apa sih? ICOM ya, Alinco apa ya? Padanannya. Kemudian setelah ini tinggal kita bongkar nih silnya. Ini berfungsi sebagai pendingin. Sil ini berfungsi sebagai pendingin. Ini saya bongkar nih, di sini ada dua buah baut, ini harus dilepas. Dan setelah dilepas, hati-hati bro. Oh, masih ada satu lagi di sini. Nah, sudah dilepaskan ya. Nah, seperti ini. Ini seal dan juga sekaligus sebagai heatsink alias pembuang panas dari transistor finalnya. Titik panasnya keluarnya dari sini. Yang bercek habis semuanya. Nah, naga repotnya adalah di sini ketika akan melepas port ini dari body dan sekaligus pendingin juga. Itu kita harus melepas solderan di sini untuk solderan antena. Setelah dilepas maka tinggal dibuka dan ditarik. Oh ya, sebelumnya tadi juga ini dikunci, ini terkunci, harus dibuka juga nih dengan menggunakan obeng T ini. Dibuka, setelah dibuka maka akan bisa dibuka. Nah, kemudian ini ada mic dan bagi PTT juga yang dikasih baut ini bisa kita lepas. Ini adalah bentuk port extension ya, cek audio ini PTT ini biasanya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang menarik nih, boardnya Alinco nih. Kenapa? Ini bagi penyuka FM ini yang dicari ini. Apa bro? 1971. Ini juga ada 2053. Ini bisa dipakai buat pemancar FM. Kemudian ini untuk
kristalnya 12,8 ini juga berguna untuk drive PLL. Nah, ini audionya ada di sini nih. Ini kan on off. Oh, ini rotary encoder. Ini untuk volume on off. Kemudian ini VCO-nya. Dan cakepnya lagi, ini servis manualnya masih runut ada dan bisa ditelusuri ini. Seorang teman di Jogja, Fauzi HP, itu sudah membuat bentuk jadi daripada controllernya ini. Tapi saya belum memahami secara lanjut bagaimana cara menginjekkannya, Fauzi. Apakah kita harus membuat ini? Kalau misalkan ini kan ribet banget, ini kelasnya adalah seperti Ticon ya, untuk ininya hubungan CPU ke port ininya. Tapi ini di service manual sangat detail dijelaskan dan bisa dipelajari. Andaikan saja kita bisa membuat Ticon atau nyari yang padanannya terminal ini, atau kalau ada yang jual maka dengan mudah bisa dihubungkan. Kalau enggak ya berarti harus main bypass saja. Dia bisa membuat display di DDS nya ini dengan ini, keren. Dan ini adalah modul tone CSS apalah itu. Ini modul tone-nya seperti ini. Modul tone agar bisa untuk mengakses repeater dan juga sequel tone. Dan ini adalah memorinya. Memorinya apa ini? ATmega L635. Nah, ini yang saya cari nih. Ini nanti akan saya coba injekkan ke yang DJ180 yang belum ketemu atau lupa naruh. Nah, dari cari-cari berantakan. Nah, ini untuk CPU-nya dia menggunakan M37410 M4HFP. Ini pas kelas-kelas ATmega ya. Tentunya lebih powerful ini karena ini desain khusus untuk tugas khusus kayak controller TX-RX, menampilkan data, mengakses memori dan lain-lain. Ini CPU-nya. Dan ini displaynya ya, ini berapa ini? Displaynya ini jadi satu. Biasanya kelemahannya ini ya pada memori yang punya saya sebelumnya, tapi bisa juga ini panelnya, atau juga ini pada sirkuit mungkin lama nggak dipakai, baterainya rusak, kemudian ininya pretel, kemudian yang sebelumnya udah dianggap rusak nih. Jadi ini nih, tapi tadi sudah saya coba juga tetap saja nggak ada strom masuknya. Coba dilacak dulu. Pertama nanti akan saya cek adalah regulatornya. Regulatornya nyampe mana itu harus ketemu 5 volt paling enggak. Tapi kalau yang ke sini kan sesuai dengan VCC-nya di sini. Oh, enggak ada semacam 7805-nya begitu ya. Coba aja nanti kita cek lah. Saya harus balik lagi memahami skema nih. Jadi seperti ini VM memory offset, T-scan, CH setup, call APO itu automatic power off. Bisa cakep ini, bisa mati sendiri begitu. Kalau setelah lama nggak dipakai, nggak menerima sinyal akan mati sendiri. Keren ya. Ini sepertinya masih bisa dihidupkan ini. Ini tinggal saya cari dulu ini regulator pertama di mana ini regulator pertama. Itu yang kemungkinan mati lah. Di sini ada IC. Kok IC di sini? IC 4 kaki. Kemungkinan IC ini adalah regulator. Jadi nanti akan kita ceknya IC ini. Ketika dimasukin strom masuk, harusnya di sini ada tegangan sesuai dengan nominalnya. Ini harus mengacu pada servis manual. Atau juga yang bagian ini, nah, mungkin saja ini karena kan bagian transmit power ini sangat riskan. Biasanya overloaded atau gimana. Tapi saya yakin ini mungkin dulu lama nggak dipakai, baterainya rusak dan akhirnya dia mati. Gitu pemirsa. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Ini kalau kita bongkar-bongkar Alinco DC 180 itu seperti ini.
Ini antenanya, cakep ya. Ini bisa dipakai, bisa dipakai ini antenanya. Ini antena original nih. 50.000 hanya dipakai buat melihat dalamnya seperti ini. Enggak juga, saya kan perlu untuk kanibalan tadi. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.